Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan Yesus selalu ada di hati kita masing-masing saudara, ya kan. Wah, saya suka cita sekali saudara. Ini adalah perdana kita beri nama program ini adalah Racing to, saudara, ya kan. Racing to itu panjangan dari renungan singkat hari Sabtu, saudara. Ya, jadi ini renungan perdana yang coba kita belajar, kita rangkum supaya nanti setiap Sabtu ini rencananya saya akan coba buat renungan singkat, saudara. Ya, ini perdana. Saya mau berdoa buat sama Tuhan supaya renungan ini bisa menjadi berkat buat kita yang mendengarkannya, juga buat saya sendiri, saudara, ya kan. Ya, sebelumnya yuk mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami ingin melaksanakan program baru ini ya Tuhan, Racing to ini ya Tuhan, renungan singkat hari Sabtu. Tuhan berkati, Tuhan bekerja atas renungan ini ya Bapa, supaya renungan ini dapat menjadi berkat buat setiap orang yang mendengarkannya dan kepada hamba-Mu juga ya Bapa. Tuhan pakai bibir hamba ini ya Tuhan, melalui channel YouTube ini juga Tuhan berkati ya Bapa, supaya kami akan belajar firman Tuhan sekitar 15 menit sampai 20 menit ke depan. Tuhan Yesus yang memberkati renungan singkat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya saudara. Sekarang untuk perdana ini saya beri judul tidak hidup dalam daging, saudara. Apa sih itu kedagingan? Dan bagaimana caranya ya saudara untuk kita bisa lepas dari keinginan daging yang selama kita hidup di dunia ini. Yuk mari kita coba buka ayatnya dulu ya, di dalam Roma 7 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ya, saudara, kalau lihat dari ayat ini dibilang bahwa kita itu ingin berbuat yang baik, gitu kan? Tapi ternyata yang jahat yang selalu kita perbuat, saudara. Itulah sifat-sifat manusia, sifat-sifat manusia lama kita, saudara. Sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, saudara. Ya kan? Di sini dibilang sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Jadi padahal yang kita kehendaki, yang aku kehendaki itu sebenarnya perbuatan yang baik, saudara. Tapi kita nggak bisa melakukannya, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi dalam arti kata ini juga bisa dibilang ikatan-ikatan dosa, saudara. Ya kan, padahal kita tahu itu dosa, kita tahu itu jahat, tapi kita tetap melakukannya. Padahal kita tidak mau melakukannya, tapi ada dorongan dari hati kita, dari dalam diri kita, tetap kita melakukan dosa, kita tetap melakukan hal yang jahat, saudara, hal-hal yang dosa. Karena di ayat 20 dibilang, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku.
Jadi manusia lama kita itu adalah dosa, saudara. Dosa yang sudah turun-temurun, yang sejak Adam dan Hawa lakukan di Taman Eden. Itu dosa keturunan manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu memang cenderung berbuat dosa, berbuat yang jahat, saudara. Iya kan? Nah, coba kita lihat ya, perbuatan-perbuatan daging apa aja ya sebenarnya yang ada di dalam dunia ini. Coba kita cek lagi di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ingat ya, saudara, perbuatan daging itu apa aja? Yang pertama adalah di sini dibilang percabulan. Nah, ini hati-hati untuk anak-anak muda, anak-anak remaja, ya kan. Percabulan itu sangat dekat sekali dengan anak-anak remaja, anak-anak yang baru akil balik. Lihat tontonan cabul, ya kan, pornografi, masturbasi, onani, itu sangat mengikat, saudara. Kita jaga, coba anak-anak kita batasi, kita cek, kita berikan kasih sayang yang baik, kita kasih edukasi yang baik tentang seks, saudara, tentang lawan jenisnya, pergaulannya, kita cek, kita jagai mereka, saudara, ya kan. Kemudian kalau untuk orang-orang yang sudah berkeluarga, hati-hati dengan orang-orang ketiga, iya kan, orang-orang ketiga, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, saudara. Itu yang harus hati-hati. Nah, dan selanjutnya adalah kecemaran, hal-hal yang tidak baik, hawa nafsu. Yang lebih parah lagi, hawa nafsu seperti percabulan tadi, ya kan, itu saling berkaitan, saudara. Penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala ini adalah lebih mengutamakan hal-hal lain selain kepada Tuhan. Contohnya nih, kalau ibu-ibu nih biasanya nonton sinetron sampai lupa berdoa, baca firman Tuhan, dan ditonton terus sinetron sampai malam, ya kan. Kalau bapak-bapak mungkin bekerja, usaha, sibuk terus sampai malam, sampai gak ada waktu untuk berdoa, membaca firman, bahkan sampai ke gereja pun tidak sempat. Nah, itu berhala, karena lebih mengutamakan hal-hal dunia ini dibanding Tuhan, saudara, ya kan. Kalau anak muda nih biasa main game online sampai subuh, sampai pagi, tengah malam, sampai lupa berdoa, baca firman, bahkan lebih memilih kumpul-kumpul sama teman-temannya dibanding bergereja, ibadah yud, ibadah hari Minggu. Nah, itu disebut berhala, saudara. Begitu banyak berhala-berhala di dunia ini, ya kan, tanpa kita sadari. Memang iblis di akhir zaman ini seperti itu bekerjanya, saudara. Ada sihir, ya kan, dukun, orang-orang pintar, perseteruan, perselisihan itu tuh yang agak repot. Gara-gara beda pendapat, akhirnya berselisih, saling dendam, saling benci, bahkan kejahatan semakin besar, saudara, ya kan. Iri hati, lihat orang beli apa yang lebih bagus, mobil yang lebih bagus, kepingin,
beli handphone yang lebih bagus, kepingin, karena setan juga bisa pakai iri hati itu menjadi kehancuran dalam setiap orang-orang percaya, saudara. Amarah, kepentingan diri sendiri, yang paling banyak adalah kepentingan diri sendiri, ya. Udah jarang sekali, karena firman Tuhan bilang akhir zaman ini kasih semakin dingin, semakin tawar, saudara. Hati semakin tawar, lebih mementingkan diri sendiri dibanding orang lain. Ya, ada roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Artinya, saudara, begitu banyak perbuatan-perbuatan daging. Karena di situ ada dibilang dan sebagainya. Berarti kita harus hati-hati, saudara, hidup di dalam dunia ini harus jaga-jaga. Karena dibilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya. Jadi kita harus jaga hati kita sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, yang kita sudah tahu bahwa perbuatan-perbuatan daging itu adalah dosa, saudara. Iya kan? Itu dosa. Jadi upah dosa itu adalah maut. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat sebelum-sebelumnya, ya, di dalam Roma 7 tersebut ada tertulis bahwa buah hidup dalam daging adalah maut. Nah, kan? Nah, di firman Tuhan di bagian lain juga disebutkan bahwa upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia itu ada pelajaran seperti itu. Di situ dibilang bahwa berarti kesimpulannya hidup dalam daging adalah dosa dan ujung-ujungnya maut, saudara. Jadi artinya hidup dalam daging itu adalah hidup dalam dosa. Perbuatan daging itu sama juga dengan perbuatan dosa yang ujung-ujungnya maut, ujung-ujungnya neraka, ujung-ujungnya hidup di neraka bersama setan, saudara. Jangan mau kita hidup di dalam daging, saudara, ya kan. Nah, kita sudah tahu bahwa perbuatan-perbuatan daging seperti itu, ya kan. Terus solusinya apa, saudara? Solusinya tenang. Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan Yesus ada masalah, pasti ada solusinya. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 2 sampai 4. Roma 8 ayat 2 sampai 4. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi solusinya adalah kita harus hidup di dalam roh, saudara, di dalam Roh Kudus. Nah, di sini dibilang bahwa Yesus itu mengutus anaknya sendiri dalam daging, yaitu di dalam manusia. Kenapa harus di dalam daging? Kenapa harus di dalam manusia? Ya karena Yesus tahu bahwa dosa itu adalah perbuatan daging. Makanya dia menjadi daging, saudara. Nah, pada saat Yesus sebelum disalibkan, dagingnya Yesus itu, ya, tubuh Yesus dari atas kepala sampai ujung kaki, dagingnya terkoyak, saudara. Kita ingat pada saat dipicut, ya, oleh, ya, kita ingat, ya, ada Yesus dicambuk, saudara, ya kan, dagingnya pada terkelupas semua, pasang mahkota duri, semua habis, saudara, dagingnya. Kenapa? Karena itu
nebus dosa-dosa manusia, saudara. Harusnya kita yang harusnya dihukum seperti itu, menderita seperti itu, dihabisin dagingnya, saudara. Akhirnya makanya dengan jalan Yesus menderita bahkan mati di kayu salib itu untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menghancurkan daging-daging manusia, daging-daging yang hidup di dalam manusia kita ini, saudara. Makanya kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Di sini dibilang hidup kita oleh Roh Kudus telah memerdekakan di dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Pada saat Yesus di kayu salib menderita, dihabisin dagingnya, saudara, ya kan, menderita begitu luar biasa sampai darahnya habis, mati di kayu salib, dagingnya juga habis. Di firman Tuhan dibilang wajahnya saja sudah tidak dikenali, saudara. Dia menebus dosa-dosa kita, mematikan keinginan daging kita di atas kayu salib tersebut. Ketika pada hari yang ketiga dia dibangkitkan, itulah kita harus hidup dalam roh. Roh kita dibangkitkan. Akhirnya kita menang atas dosa, atas maut itu sendiri. Karena Yesus telah menang atas maut ketika dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ketika disalib, itu dagingnya yang dimatikan, ditebus dosa kita. Pada saat kebangkitan pada hari ketiga, itu roh kita yang diselamatkan, saudara. Roh kita akhirnya menang atas maut. Akhirnya kita sudah tidak hidup lagi di dalam maut. Janji Tuhan bilang di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya kan, kalau kita ingat itu ayat favorit, saudara, ya kan. Yang bunyinya bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Haleluya, begitulah biasa Tuhan Yesus kita, saudara. Jadi solusinya lah kita harus hidup dalam roh. Nah, kita cek apa kita sudah hidup dalam roh. Coba kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di sini dibilang, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, kita cek, saudara, apakah kita sudah punya kasih? Kita sudah selalu bersukacita? Apakah damai sejahtera itu sudah ada di dalam hati kita masing-masing? Apakah kita sudah sabar? Apakah kita sudah kemurahan, murah hati, murah kasih? Apakah kita dipenuhi dengan kebaikan? Kita sudah setia sama Tuhan, tidak melakukan dosa lagi, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah kalau kita mau cek dalam hidup kita, apakah kita sudah hidup dalam roh? Apakah buah roh itu sudah ada di dalam hati kita masing-masing? Apakah buah roh itu ada di dalam kehidupan kita, saudara? Saudara bisa cek sendiri, bisa merenungkan sendiri, ya, saudara. Nah, terus bagaimana sih caranya kita dapat mematikan keinginan daging tadi itu, saudara, ya? Bagaimana kita bisa hidup di dalam roh dan mematikan keinginan daging kita? Yang pertama, kita harus apa? Yang pertama, semangat berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari, saudara. Kita sempatkan waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita bisa curhat sama Tuhan, dan jangan lupa kita harus membaca firman Tuhan, merenungkannya, sehingga melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudusnya, Dia juga berbicara kepada kita, saudara. Jangan sampai kita hanya berbicara kepada Dia, tapi Yesus juga mau berbicara kepada kita. Kehendak-kehendaknya, firman-firman Tuhannya, Dia mau berbicara kepada kita. Yang kedua, kita harus bersemangat selalu bertobat setiap hari dengan mengoreksi diri dan meninggalkan satu persatu keinginan daging kita, saudara.
Jadi kita harus bertobat setiap hari, kita renungkan setiap malam. Apa yang kita lakukan selama satu hari itu? Apakah ada dosa atau masih ada ikatan-ikatan dosa? Kita koreksi diri kita masing-masing, kita bertobat minta ampun sama Tuhan. Kita tinggalkan satu persatu dosa-dosa yang kita lakukan, saudara. Sampai akhirnya nanti Tuhan bersihkan semuanya melalui Roh Kudus-Nya, melalui kuasa darah Yesus, saudara. Amin, saudara. Ya, yang ketiga adalah semangat untuk selalu dituntun oleh Roh Kudus dan menjadi saksi Kristus untuk memenangkan jiwa. Ya, jadi kita berdoa, saudara. Kita minta tuntunan Roh Kudus dan kita usahakan menjadi saksi Kristus, menjadi berkat, membawa sukacita, menjadi damai sejahtera dimanapun kita berada, saudara. Kita ubah fokus kita. Yang tadinya fokus kita berubah, jangan lakukan dosa. Kita ubah fokus kita, saudara. Jangan memikirkan, jangan lakukan dosa, jangan melakukan marah-marah gitu kan. Lihat-lihat di handphone yang gak baik, yang gak benar. Kita ubah fokusnya menjadi apa? Kita ubah fokusnya menjadi fokus untuk memikirkan hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di dunia ini. Contoh, saudara, kita fokuskan misalkan di tempat kerja kita fokus bahwa bagaimana kita bisa menjadi teladan di kantor kita, dalam pekerjaan kita. Karena fokus itu yang mempengaruhi kita, saudara. Jadi ketika kita fokus kepada dosa, ya kita akan terus melakukan dosa. Tapi ketika kita fokus untuk menjadi saksi Kristus, bagaimana kita memenangkan jiwa-jiwa, kita akan terus memikirkan itu, fokus kepada itu, memikirkan menjadi saksi Kristus. Sehingga dosa itu lama-lama lenyap, saudara. Keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dosa kita pasti akan kita tinggalkan, saudara. Kita akan lupa dengan itu semua, karena kita hanya fokus untuk mencari memenangkan jiwa-jiwa, menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun kita berada. Amin, saudara. Yes. Jadi paling gak ada 3 poinnya, saudara, ya, supaya kita bisa hidup dalam roh, sehingga kita juga dapat mematikan keinginan daging kita. Yang pertama itu semangat berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, semangat bertobat setiap hari, saudara. Kita harus terus bertobat setiap hari, mengoreksi diri kita, dan kita tinggalkan satu persatu keinginan-keinginan daging kita. Ini akan kita terus proses dalam hidup kita, dalam seumur hidup kita akan terus proses. Yang ketiga adalah semangat untuk selalu dituntun oleh Roh Kudus dan menjadi saksi Kristus untuk memenangkan jiwa. Jadi kita ubah fokus kita kepada fokus di dalam roh, di dalam firman Tuhan. Jadi kita mau dituntun oleh Roh Kudus untuk fokus kepada firman Tuhan. Ya, sebagai ayat penutup, saudara, kita lihat di dalam Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Haleluya. Semoga dengan renungan singkat ini kita diingatkan bahwa yuk kita hidup dalam roh. Karena keinginan daging hanya membuahkan maut, hanya membuahkan kebinasaan. Tetapi roh memberikan kita hidup kekal dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Demikian renungan singkat ini, ya, saudara, ya. Ini masih perdana. Nanti kita akan terus belajar lebih banyak lagi firman Tuhan dengan renungan-renungan singkat ini. Semoga ini menjadi berkat. Yang Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami bisa belajar tentang keinginan-keinginan daging yang harus kita matikan, yang harus kami matikan, Tuhan. Dan biarlah kami untuk selalu hidup di dalam roh, dituntun oleh Roh Kudus, supaya kami selalu berfokus kepada
Roh Kudus berfokus kepada firman Tuhan. Karena di akhir zaman ini kami hanya perlu firman Tuhan. Kami akan terus belajar firman Tuhan, terus mau dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan, sehingga kami dapat mengerti untuk selalu melakukan kehendak-kehendak-Mu ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati acara program ini ya Bapa. Tuhan berkati pendengar-pendengar yang mendengarkan renungan singkat ini ya Bapa. Racing to ini ya Tuhan. Biarlah program ini menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini. Ya kan, karena saya nggak tahu saudara lagi mendengarkannya siang, pagi, malam, sore. Dan kini saya sebutkan semuanya ya kan saudara. Jangan lupa saudara, jika ingin mendukung YouTube ini, program ini, boleh like, subscribe juga boleh saudara ya, supaya kalau bisa share juga kalau memberkati saudara, biar banyak-banyak orang yang mendengarkannya, menjadi berkat untuk kita semua. Haleluya. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.